Perkenalkan, nama saya Doli Andresta Dedian dengan NIM 250306102 dari Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Di sini saya mendapat tugas dari Ibu dosen Tati Widianasari SPT MP IPM tentang bagaimana penerapan prinsip 5P dalam manajemen peternakan. Yang pertama itu ada perencanaan, yaitu peternak memiliki rencana di dalam masa depan yang akan datang, yaitu harapannya meningkatkan jumlah sapi yang ada dan memperbesar kandang. Lalu bibit yang digunakan oleh peternak yaitu sapi limousin, sapi simental, sapi brahman. Lalu ada pakan yang diberikan oleh pekerja, yaitu ampas tahu, tongkol jagung, konsentrat, lalu ampas ubi, ampas sagu, tongkol tetes tebu, dan beberapa vitamin dan protein untuk menjaga kesehatan sapi-sapinya. Lalu pemasaran yang dilakukan oleh peternak itu pemasaran secara langsung tanpa ada perantara. Jadi peternak melakukan pemasaran ke penjualan ke masjid-masjid, BKM masjid. Jadi masjid yang sedang membutuhkan bisa langsung menghubungi peternak tersebut, peternak di sini. Lalu ada fungsi yang kedua, yaitu fungsi pengorganisasian. Jadi tentang pembagian tugas yang dilakukan oleh peternak pemilik, yaitu hanya ada satu orang yang menjadi pekerja dalam kandang ini. Itu artinya hanya ada satu orang yang menjalankan seluruh tugas-tugasnya, mulai dari membersihkan, memberi pakan, memonitoring. Jadi hanya ada satu orang. Lalu berdasarkan yang dikatakan oleh pekerja tersebut, bapak itu sudah menjalani pelatihan sebelumnya dari bosnya, dari pemiliknya, tentang bagaimana menjaga sapi-sapi, bagaimana menjaga kebersihannya, bagaimana memberi pakannya. Lalu ada staffing atau pengelolaan pegawai. Tadi sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa hanya ada satu pekerja yang ada di sini untuk merawat seluruh sapi-sapi ternak yang ada di sini, keseluruhan kandangnya. Lalu selanjutnya ada pengarahan yang keempat. Peternak atau pemiliknya itu mengatur pekerjanya dengan bijak agar selalu menjaga kebersihan dan mengawasi kesehatan sapi-sapinya dengan disiplin. Dengan pekerja juga melihat kondisi kesehatan sapi-sapi ini. Pekerja dapat mengetahui mana sapi yang sedang sakit, mana yang demam, mana yang masuk angin, dengan melihat wajahnya. Dan biasanya sapi yang sakit itu menyendiri, jadi dia tidak mau bergerombol, dia tidak mau ikut bergabung dengan yang lainnya. Yang keempat ada pengarahan. Jadi pemilik peternakan ini mengatur pekerjanya untuk selalu menjaga kebersihan dan mengawasi kesehatan dari sapi-sapi ini, agar kualitas dari sapi-sapi ini bisa tetap bagus di mata masyarakat, di mata konsumen, dan agar tidak menurunkan daya minat dari masyarakat untuk membeli produk dari peternakan ini. Jadi nantinya ada peternakan ternak-ternak yang ada di sini yang dilakukan oleh pekerja dibantu dengan alat, yaitu CCTV, karena CCTV dapat mengawasi kandang secara keseluruhan secara 24 jam. Di sini juga terdapat
beberapa titik, mungkin sebanyak 4 titik CCTV. Jadi ini sudah cukup untuk mencakup keseluruhan kandang dan mengawasi seluruh ternak yang ada di sini. Dan ini juga pastinya diawasi secara langsung oleh pekerja ya, yang juga bertempat tinggal di sini. Baik, selanjutnya kita lanjut pada masalah yang saya dapat dari wawancara yang sudah saya lakukan, yaitu tentang pekerjanya, yang dimana hanya ada satu pekerja untuk melakukan seluruh kegiatan yang ada di kandang, yang dimana ini membuat kinerja dari pekerja tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal. Jadi saya memiliki saran kepada peternak atau pemilik kandang agar menambah tenaga dengan menambah merekrut orang yang dapat membuat peternakan menjadi lebih efisien dalam bekerja. Lalu permasalahan yang kedua yaitu peternak tidak menyediakan tempat bagi sapi yang sedang sakit agar ternak lainnya atau sapi-sapi lainnya tidak terdampak atau tidak menular penyakit dari sapi yang sedang sakit tersebut. Jadi saran saya yaitu agar peternak menyediakan kandang kecil atau sekat di antara kandang untuk mengisolasi sapi yang sedang sakit agar mencegah potensi terjadinya penularan penyakit. Sekian penjelasan wawancara saya di peternakan sapi Fatih Farm. Terima kasih.